Polemik yang menyeret nama Dwi Sasetyaning Tias kembali melebar ke ruang publik. Setelah pernyataannya soal kewarganegaraan anak menuai kritik, kini tanggapan dari sesama WNI di luar negeri ikut ramai diperbincangkan. Seorang netizen yang budiman dengan akun @leonilado menyoroti pentingnya rasa bangga terhadap identitas bangsa, terutama bagi penerima manfaat negara seperti awardee Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Ia mempertanyakan alasan dibalik pernyataan Dwi Sasetyaning Tias yang dianggap bernada negatif terhadap status WNI. Dalam penuturannya, ia membandingkan dengan pengalamannya sendiri yang justru merasa sangat bangga membawa identitas Indonesia saat tinggal dan bekerja di Inggris. Lebih jauh, netizen yang berbakti tersebut menilai kesuksesan seseorang tidak ditentukan oleh kewarganegaraan, melainkan oleh kemauan individu dalam mencari peluang. Ia menduga pandangan Dwi Sasetyaning Tias mungkin dipengaruhi harapan akan keuntungan status asing bagi sang anak, namun tetap menegaskan bahwa peluang bisa diciptakan dari mana saja. Pandangan ini sekaligus menjadi kritik terhadap anggapan yang meremehkan identitas nasional. Unggahan tersebut pun memperpanjang diskusi publik, memperlihatkan bagaimana polemik Dwi Sasetyaning Tias kini berkembang menjadi perdebatan lebih luas tentang nasionalisme dan makna kewarganegaraan di era global. Cukup gue aja yang WNI, anak gue jangan. Here's my 2 cents of what's happening. Sebelumnya, hi everyone, my name is Leonie. Dan gue udah tinggal di Inggris sejak tahun 2016, something like that. I started as a student, bukan LPDP. Dan sekarang gue kerja di sini. My family is here. I have a daughter here. Jadi, that's a bit of a background. Jadi sebenarnya gue mencoba untuk mengerti kenapa dan apa maksudnya dia ngomong cukup gue aja yang WNI, anak gue jangan. Karena itu kan konotasinya negatif ya. Lebih kayak, oh cukup gue aja yang jatuh, anak gue jangan. Gue gak ngerti. Because I have the opposite problem of that. I swear to God, I have the opposite problem. Dan I'm not even like, kalau misalnya orang Indonesia ngeliat gue, mungkin ada Cindo gitu, ngerti gak? Like, I'm not fully Indonesian. Tapi, I'm sometimes itu bener-bener too proud being Indonesian, malah kepedean, malah kebalik. Jadi contohnya nih ya, misalnya ada orang makan di restoran, terus ada rendang. Terus mereka bilang, oh, I had rendang before in Malaysia, it's the best, blah blah blah. Gue bisa yang kayak langsung, that's not Malaysian, itu Indonesian. Kayak bener-bener yang overprotective. Kayak, don't you dare. Karena gue mikirnya kayak, who hurt you gitu loh, sampai ngomong kayak gitu tuh what happened? Itu yang gue malah pengen tahu. Karena, why don't you like being Indonesian? Like, you got scholarship from Indonesia. Lu bisa belajar for free. Because of Indonesian people. Because of the tax money. You should say thank you. Terus gue mikir lagi dari angle, mungkin dia mikir kalau anaknya British citizens bakal lebih ada opportunity atau lebih ada ini, lebih ada benefits, this and that. But at the same time, like peluang itu ada di mana lu cari. So why are you underestimating your child? Menurut lo anak lo nggak bisa sukses kalau anak lo itu WNI? I think whoever they are, wherever they come from, mereka bisa sukses. Because of what? Because nationality hasn't got anything to do with success. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Menurut aku ya, kejadian blunder Mbak penerima beasiswa LPDP yang bilang aku aja yang WNI, anak aku jangan, itu tidak akan terjadi kalau kita adalah orang yang berintegritas dan tahu diri.
Aku tahu diri itu tuh susah banget didefinisikan karena itu kan kayak semacam standar moral yang kayak ya nggak ada batasan-batasannya. Mungkin tahu diri bagi satu orang dan tahu diri bagi orang yang lain itu tuh beda-beda. Apalagi kan sebagai penerima beasiswa LPDP udah ada rules-nya sendiri apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Mungkin secara peraturan apa yang dilakukan mbaknya itu bukan sesuatu yang melanggar peraturan sama sekali. Tapi kan kita sedang berbicara di ranah etis. Banyak sekali pembayar pajak yang merasa kayak astaga pajak aku bayarkan dengan susah payah dan mana ribet kan kita tuh proses membayar pajaknya, belum lagi angkanya juga besar. Itu kan jadi rasanya kayak gemes gitu. Ternyata penerima manfaat salah satu pajak kita adalah orang-orang yang mencemooh bangsa dan negaranya sendiri. Menurut aku tidak masalah sama sekali kalau orang-orang yang menerima LPDP itu mengkritik pemerintah. Justru menurutku itu menjadi salah satu yang penting karena kan mereka udah disekolahin tinggi-tinggi. Kalau memang ada sesuatu yang salah sama negara ini silahkan dikritisi. Tapi yang dilakukan oleh mbak itu kan lebih ke kayak nyenye aja lah, intinya kayak membanggakan dirinya yang bisa memberikan kewarganegaraan lain untuk anaknya. Sedangkan perantara dia untuk bisa sampai ke luar negeri itu kan tidak lain dan tidak bukan adalah LPDP. Mungkin sekarang dia bisa bilang bahwa ya sebenarnya aku tanpa LPDP bisa kok. Iya sekarang, cuma waktu itu coba waktu lagi susah-susahnya cari beasiswa, bener-bener kayak menulis segala daya dan upaya di dalam isai-isainya, kayak ya banyak lah itu ya kan, di isai itu kan harus menulis kontribusi dan lain-lain gitu kan. Kayak kenapa di waktu-waktu menulis isai kayak seolah-olah akan mengabdi pada nusa dan bangsa dan seluruh jiwa raganya, tapi ketika udah dapet ya seperti itu gitu. Jadi sebenarnya perdebatannya di level moral dan etis aja sih, karena aku aja yang sekarang kuliah ke luar negeri tanpa beasiswa LPDP yang dibantu full sama atasanku dan kantor aku, dan walaupun gak ada rule sama sekali yang bilang aku harus apa kek, harus membantu kantor kek, harus stay gimana di Indonesia, harus berkontribusi apa, aku aja merasa aku tahu diri gitu, aku punya hutang budi, aku merasa kayak aku perlu berkontribusi sesuatu terhadap kantorku gitu, gitulah kurang lebih. Jadi sebenarnya selama kita tahu diri itu seharusnya hal-hal seperti ini tuh tidak terjadi, karena ya ada aja lah ketemu sama orang-orang yang sudah dibantu sedemikian rupa entah apapun bentuk beasiswanya tapi merasa ya aku bisa tanpa beasiswanya ini gitu. Kayak gak inget aja kemarin sebelum bisa sekolah dan sebelum dapat beasiswa kayak gimana memohon-mohonnya, ya bukan memohon-mohon sih, lebih ke kayak bagaimana sangat inginnya untuk mendapatkan beasiswa itu, dan setelah udah mendapatkan kayak habis manis setelah dibuang. Oke, gitu menurut aku. Menurut mbaknya tidak tahu. Ini masukan ya buat pemerintah Indonesia atas kasus ibu-ibu muda yang memamerkan kebahagiaannya di mana anaknya menerima status sebagai citizen of a British country yang ribut banget di sosial media manapun. Pemerintah harus rubah sih peraturan untuk penerima beasiswa LPDP atau beasiswa apapun itu yang di-founding oleh pemerintah Indonesia. Tolong jadikan utang bagi penerima beasiswa LPDP atau beasiswa lainnya, jadikan itu utang ketika mereka tidak pulang berkontribusi untuk negara dengan deadline yang udah ditentukan. Terus juga mereka yang menjelek-jelekan negara, dan mereka yang pada akhirnya menikah atau menetap mungkin ya dengan jalan apapun itu, menetap di negara tempat dia study, tolong jadikan utang ya kalau bisa ya, karena bukan jadi rahasia umum lagi. Banyak banget penerima beasiswa LPDP yang mana biayanya itu dari hasil pajak rakyat itu yang nggak balik-balik ke Indonesia, dan banyak juga dari mereka itu mengambil trik-trik ya buat stay di tempat dia study dengan menikah ataupun bekerja dan terus pura-pura lupa sama negaranya gitu. Karena apa? Karena mereka memang backgroundnya dari orang mampu, bahkan banyak juga dari anak-anak pejabat sendiri. Bukan masalah biaya kerja di Indonesia gajinya kecil, bukan, karena emang ya dari awal mereka mendapatkan beasiswa itu ya emang udah nggak pantas buat mereka, bukan ditujukan buat mereka, tapi mereka menjadikan itu untuk batu loncatan supaya mereka bisa ada di negara maju, kuliah di sana tanpa biaya dari orang tua mereka sendiri.
Jadi tolonglah pemerintah Indonesia ganti aturan bagi mereka yang nggak pulang, jadikan utang. Enggak, kalau misalnya aturannya juga dirubah, jangan diberlakukan untuk penerima beasiswa LPDP yang baru, tapi penerima beasiswa LPDP yang dari tahun-tahun bahela yang nggak pulang-pulang dengan segala triknya masing-masing, ya. Dan juga pesan nih buat para penerima beasiswa, lu kalau misalnya nerima beasiswa LPDP atau dapat funding dari pemerintah Indonesia, lu jaga bacot lu, emang itu resikonya sayang, emang itu resikonya. Lu kan sebagai representatif negara kita, lu harusnya ya berbicara yang baik-baik tentang negara kita dong. Kecuali lu keluar negeri biaya sendiri. Kalaupun lu juga mau kritik negara kita, ya kritiklah in a good way. Kalian kan semuanya udah berubah ya, pasti pola pikirnya ya setelah belajar bertahun-tahun di negara maju, ya kan, tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun, ya kan. Kalian kan pola pikirnya udah maju, otomatis harusnya kalian berpikirnya juga harus lebih bijak. Menolak kalau mau memberikan kritikan, sertakan dengan saran. Dan jangan juga kalian setelah tinggal di sana lu ngelihat negara lu kayak tai banget gitu. Enggak, jangan. Gua aja yang bukan penerima beasiswa LPDP, gua nggak pernah tuh ngelihat negara gua kayak tai. Gua nggak pernah tuh menjelek-jelekkan sejelek-jeleknya negara gua, tapi gua ngeritik negara gua sendiri karena memang negara kita butuh kritikan dan masukan. Tetapi kritikannya jangan sampai menjatuhkan. Kalaupun memang kalian mau kritik dengan nada-nada pedas, usahakan selalu masukkan saran-saran. Tapi bukan berarti juga para penerima beasiswa ini nggak bisa ngeritik. Yang ngeritik in a good way gitu loh. Kalau perlu buka diskusi. Kalian kan punya power, semua kalian orang terdidik, kalian punya power dong pastinya untuk berdiskusi dengan pemerintah Indonesia kayak gitu. Kalaupun kalian nggak diberikan ruang, nggak diberikan kesempatan, nah baru kalian berkuar-kuar dipakai itu sosial media. Saya mau berbicara dengan ini, tolong gini, membuka diskusi. Misalnya nih kasusnya Sahrul ini ya, tiba-tiba kembali menjadi ketua komisi. Aduh, kembali lagi dia ya kan. Nah itu kamu buka tuh diskusi tuh sama pemerintah. Why? Satu lagi dong kalau bisa ya, itu beasiswa jangan dikasihnya anak pejabat mulu.